Selamat malam semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pendek untuk pembelajaran bisnis pengantar. Kali ini kita akan membicarakan materi yang terkait dengan bisnis dalam konteks global. Disadari atau tidak, kita tidak bisa menghindari konsumsi produk-produk dari luar negara kita. Mengapa? Karena kita ingin meningkatkan taraf hidup, meningkatkan gaya hidup yang lebih baik. Kita lihat diri kita sekarang, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Mari kita lihat berapa produk global dan berapa banyak produk lokal yang menempel pada tubuh kita. Dan kita mengkonsumsinya hampir setiap hari. Jadi menjadi penting untuk kita mempelajari bisnis dalam konteks global. Saya menyarankan Anda, mahasiswa, untuk melihat satu film yang menceritakan bagaimana bisnis global ini berjalan. Judul filmnya adalah Global Player, yang menceritakan sebuah perusahaan di Eropa, di Austria, yang harus mempertahankan eksistensinya karena pengaruh globalisasi. Perusahaan ini perusahaan keluarga, lalu kemudian terjadi penurunan pendapatan sehingga harus memastikan memiliki cukup sumber dana untuk bisa survive. Disitulah kemudian ada investor dari Cina yang ingin mengambil alih perusahaan. Disitulah kemudian tarik-menarik antara investor Cina dengan pemilik aslinya yang berada di Austria. Silakan menikmati film ini di kesempatan Anda sendiri. Oke. Nah, itu hanyalah satu dari sekian banyak contoh bagaimana bisnis di konteks global itu berlangsung. Di konteks Indonesia, kita juga belum lama ini mendapati satu berita tentang mundurnya Pepsi dari pasar Indonesia. Anda tentu cukup mengenal produk dari Pepsi, sebuah perusahaan yang memproduksi minuman ringan atau soft drink, yang sudah berusaha bertahun-tahun, tetapi kemudian memutuskan untuk mundur dari pasar Indonesia. Menjadi menarik untuk ditanyakan, mengapa Pepsi tidak lagi ada di Indonesia? Apakah Pepsi tidak enak? Ataukah apakah Pepsi mahal? Nah, mari kita lihat beberapa data yang terkait dengan soft drink bisnis, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Kalau Anda melihat konsumsi soft drink atau minuman ringan ini, maka Meksiko menempati urutan pertama. Setiap tahunnya, setiap orang di Meksiko mengkonsumsi kurang lebih 150 liter soft drink. Jumlah yang cukup signifikan. Silahkan Anda bagi sendiri per bulan dan per hari. Sementara itu Indonesia merupakan negara yang konsumsi soft drinknya sangat rendah. Konsumsi soft drink per orang per tahun di Indonesia setara 3,78 liter setahun. Jadi sebulan berapa, lalu sehari berapa. Kapan terakhir kali Anda minum soft drink? Berapa banyak Anda minum? Mengapa terjadi seperti ini? Barangkali kalau kita menyadari konsumsi orang Indonesia itu tidak jauh dari es teh. Mau pagi, mau siang, maupun malam, banyak orang mengkonsumsi es teh. Dan saya pikir soft drink seperti Pepsi gagal untuk membuat konsumen Indonesia beralih dari es teh ke minuman soft drink. Itu kenyataan bisnis di konteks global. Nah, kita kembali ke konsep. Apakah yang disebut dengan globalisasi? Yang namanya globalisasi adalah satu negara dengan negara lain menjadi saling tergantung, interdependent, menjadi sebuah perekonomian yang saling tergantung. Biasanya dulu kita melihat terjadinya disconnected antara satu dengan yang lain, sehingga terjadilah sistem ekonomi yang independen satu dengan yang lain. Sebagaimana cerita saya di depan, tubuh kita dari rambut sampai dengan ujung kaki menunjukkan adanya ketergantungan satu negara dengan negara lain
karena masyarakat di negara-negara tersebut mengkonsumsi produk dari satu negara dan negara yang lain. Baik. Nah, contoh perusahaan kita yang beroperasi di konteks global misalnya adalah kita memiliki perusahaan batu bara yang kemudian batu bara ini kita ekspor ke negara-negara yang membutuhkan. Tujuan ekspor awalnya adalah di Cina karena pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam di sana membutuhkan banyak energi. Dan kita mengekspor batu bara itu ke Cina dalam jumlah yang signifikan. Akan tetapi belakangan menurun karena pertumbuhan ekonomi di Cina sedikit melambat dan juga mereka menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, pasar global ini adalah pasar yang sangat luas. Karena menurut data jumlah penduduk global ini adalah 7 miliar orang. Nah, 7 miliar orang ini tersebar di berbagai negara. Negara yang paling banyak penduduknya adalah Cina, diikuti India, dan kemudian Amerika, dan nomor 4 kita Indonesia. Jumlah itu tentu saja menunjukkan bahwa mereka juga konsumen yang siap untuk membeli produk-produk yang ada. Tentu saja jumlah tidak cukup karena kita juga harus melihat bagaimana dengan kemampuan membeli dari konsumen-konsumen yang ada di negara itu. Misalkan kalau kita lihat adalah pendapatan per kapita masing-masing negara berperan di dalam mengkonsumsi produk-produk global. Nah, kita tahu pendapatan per kapita Indonesia masih kurang dari 5.000 US dollar per tahun. Sementara negara-negara lain, misalkan Amerika, 50-an ribu per orang per tahun. Nah, mengapa kita berdagang dengan negara lain? Mengapa negara lain berdagang dengan kita? Karena masing-masing orang di berbagai negara tersebut ingin meningkatkan standar hidupnya. Ya, dan itu dilakukan dengan dipenuhi dengan cara melakukan perdagangan. Negara satu berdagang dengan negara yang lain karena negara pertama tadi membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh negara kedua. Dan begitu seterusnya dengan negara-negara yang berdagang dengan negara-negara tersebut. Nah, kemudian kita lihat bahwa globalisasi yang saya sebutkan sebagai ketergantungan antara satu negara dan negara yang lain karena apa? Karena batas-batas antar negara menjadi melunak. Misalnya budaya. Ya, kita makan McD biasa, kita makan produk pizza biasa. Dulu tidak seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Negara-negara kemudian berdagang dengan kita. Kita juga mengekspor banyak produk keluar, seperti misalnya furniture ke luar negeri, karena negara-negara tersebut menginginkan standar hidup dengan menikmati produk-produk yang berkualitas yang bisa kita produksi dan kita jual kepada mereka. Oke, nah tidak bisa sebuah negara kemudian mengkonsumsi semua yang ada di negaranya, lalu kemudian meniadakan produk-produk dari negara-negara partnernya. Karena apa? Tidak mungkin semuanya bisa dipenuhi oleh negara tersebut, apalagi kalau kita kaitkan dengan keinginan untuk meningkatkan standar hidup. Nah, negara-negara dengan kemampuan sumber daya alam, dengan kemampuan sumber daya manusia, akhirnya menjadi terspesialisasi untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat dan lebih efisien dibandingkan kalau itu diproduksi oleh negara lain dan kemudian diperdagangkan. Nah, tentu saja ada hambatan untuk melakukan perdagangan antar negara dari masalah bahasa, dari masalah budaya, dan juga faktor-faktor misalnya yang terkait dengan praktek-praktek ekonomi yang tidak sehat, semisal korupsi yang menimbulkan ongkos produksi yang semakin tinggi. Sayangnya dalam konteks ini Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan indeks persepsi korupsi yang cukup rendah.
Dengan skor yang rendah itu artinya Indonesia tergolong negara yang tidak bersih korupsi. Negara dengan skor tinggi yang mengindikasikan indeks persepsi korupsi yang di situ adalah negara bersih korupsi adalah misalnya Selandia Baru dan beberapa negara Eropa. Tetangga dekat kita Singapura adalah salah satu negara dengan indeks korupsi yang rendah. Berarti negara itu cukup bersih dari korupsi. Indonesia jauh di bawah Singapura. Nah, jadi kalau kita lihat tantangan itu sangat besar. Sehingga kalau indeks kita masih banyak masalah korupsi, maka sistem perekonomian kita akan dibebani dengan biaya ekonomi yang tinggi, tidak efisien, sehingga berakibat pada mahalnya produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, jadi saya berikan satu simpulan di sini bahwa dalam konteks ini bisnis dengan negara lain merupakan suatu hal yang sulit untuk dihindari karena satu, masyarakat ingin menikmati kehidupan yang lebih baik, standar hidup yang lebih tinggi. Dan standar hidup yang lebih tinggi sulit untuk dipenuhi dengan hanya mengkonsumsi produk-produk dari dalam negeri. Dipenuhi dengan cara mengkonsumsi produk-produk dari luar negeri. Contohnya laptop Anda, produk dari luar negeri. Contohnya jam tangan Anda, HP Anda. Dan itu menunjukkan Anda ingin menikmati hidup yang lebih baik. Ya, sementara itu barang-barang tersebut tidak diproduksi oleh negara kita sendiri karena tidak lebih efisien. Sebaliknya kita mengekspor kopi, mengekspor teh karena kita memproduksi dengan lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Baik, kita cukupkan kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.